Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Kita waktunya terbatas, jadi saya minta format tanya jawabnya teman-teman bisa lewat chat saja, ditujukan kepada Kak siapa, misalnya Kak Rista, ya, untuk Kak Rista atau untuk Kak Marcel atau untuk Kak Yuven, langsung pertanyaannya apa, gitu ya, supaya kita bisa langsung segera tackle. Kalau saya kasih mic satu-satu, mungkin sudah terbatas waktunya ya. Jadi teman-teman bisa langsung lewat chat saja kepada Kak siapa, pertanyaannya apa, gitu ya. Nanti kita bisa sambil baca, saya bisa fasilitasi langsung baca langsung ya komentarnya dan mungkin langsung bisa ditanggapi oleh kakak-kakak. Oke, teman-teman, sambil menunggu teman-teman mengetik pertanyaan-pertanyaan teman-teman, saya mau kasih pengumuman ya buat teman-teman bahwa nanti minggu depan tanggal 30 di waktu dan jam yang sama kita akan lanjut lagi ke sesi yang berikut. Em, Sesi khusus pembahasannya itu kuantitatif ya, penalaran kuantitatif dan pemecahan masalah. Jadi teman-teman tetap nanti stay informed ya dengan link dan mungkin informasi lebih lanjut, tetap update. Kita akan ketemu di eh, hari-hari yang sama ya, hari Sabtu kalau di Indonesia dan jam yang sama. Oke. Oke, di sini sudah ada teman-teman yang kasih pertanyaan ya. Eh, Baru pertama kali ikut TBS, apakah ada passing grade tiap subtest atau passing grade saat eh, semua subtest dijumlahkan? Oke, ya. Oke, mungkin eh, dari teman-teman pemateri ya kakak-kakak ataupun dari panitia yang sudah familiar dengan ini bisa ada yang menjawab ya. Kalau dari pengalaman biasanya ini ya yang selama ini yang setahu saya ya teman-teman itu biasanya tidak per subtes ya. Saya kurang tahu perkembangannya sekarang gimana ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang tahu informasi terbaru boleh bisa share. Terus kalau Kak ada i- ya recordingnya bisa Kak, dibagikan melalui Telegram. halo Kak Stanley. Iya. Kak, saya boleh izin menambahkan untuk yang passing grade tadi, Oh Kak. ya, silakan silakan silakan. Jadi, Kak, seingat saya eh, ada passing grade, tapi passing grade-nya tidak per subtes. Jadi, seingat saya akan dijumlahkan semuanya. Makanya tadi ada dibilang sama eh, Kak Yuven juga. Jadi, kalau misalnya kita kuat di salah satu subtesnya, kita boleh perkuat di situ karena itu yang bakal membantu untuk menunjang skor kita sampai lolos itu, Kak. Cuma tiap tahun seperti yang kita tahu, passing grade-nya itu berubah-berubah. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, ini tadi dari recordingnya apakah dibagikan melalui Telegram nggak, Kak? Itu mungkin nanti bisa dijawab oleh panitia ya, udah dijawab ya, di-upload ke channel YouTube. Ya, Hmm. mungkin kalau terkait dengan slide-nya, mungkin nanti teman-teman bisa tanya lagi ya. Slide-nya kira-kira didapatkan lewat apa ya? Mungkin ke panitia bisa bantu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin Kak bertanya? Stanley, Tiap. kayaknya kemarin kita punya kayak bocoran-bocoran dikit untuk passing grade-nya. Dan juga sudah dikasih tahu ke Safety ya mungkin ya. Kalau untuk jalur reguler itu kalau tidak salah ya 165, kemudian jalur parsial sekitar 150, jalur targeted, jadi targeted ini ada PNS TNI Polri itu sekitar 160, ada juga jalur kewirausahaan sekitar 150. Terus dokter spesialis dan subspesialis itu ada 165. Kalau untuk apa namanya? Kita apa sudah ke Kasten, Afirmasi, Kak. afirmasi. Untuk afirmasi itu berapa ya kemarin ya? Tapi kayaknya untuk afirmasi mungkin 150 juga ya. Untuk afirmasi. Ya, biasanya kalau ada perubahan mungkin tidak jauh dari Iya, yang tidak jauh. sebelumnya ya.
Mm. Tapi Oke. itu seperti yang disampaikan tadi sama kakak Rista, itu tiap tahun itu kemungkinan berbeda-beda. Oke, itu ada yang dari Safira ya, mau tanya yang mungkin sudah mengikuti TBS, apakah setiap segmen itu dikasih waktu atau langsung waktunya diberikan secara keseluruhan untuk semua segmen buat antisipasi waktu, Kak? Nah, dia yang bisa jawab. Bagaimanakah? Oh, Itu apakah setiap segmen itu dikasih waktu atau langsung waktunya itu langsung diberikan secara keseluruhan untuk semua segmen seperti itu? Itu per segmen kayaknya. Tapi Kak Karista kayaknya mau jawab. Silakan Karista. tadi sama Kak mau jawab kayak Kakak. Soalnya saya udah agak lupa 2 tahun lalu, tapi kan itu ada penalaran verbal, terus kayak dikasih waktu 30 menit ya kalau tidak Iya, salah. benar-benar. Iya, terus nanti ada segmen yang penalaran kuantitatif, kemudian pemecahan masalah. Jadi kita yang harus bisa manage ya waktunya sendiri per segmen. Iya. Jadi kita tidak bisa kembali lagi ya Kak ya. Sepertinya begitu Kak. Nah, Maaf saya nah lupa. teman-teman, oke, oke. Yang berbeda adalah berarti ini. Kalau di tes CPNS, teman-teman, tes CPNS itu kita bisa kembali. Kayak di misalnya di TIU, di TWK itu kita bisa kembali. Tapi kalau untuk yang LPDP kayaknya kita diberikan per segmen waktunya ya. Bagaimana Kak Yuven? Iya, izin Kak. Jadi benar kalau misalnya dalam seleksi itu kita nanti di masing-masing section itu kita bakal dikasih waktunya dan waktunya berbeda kayak untuk penularan verbal itu waktunya berbeda, kuali kuantitatif berbeda, pemecahan masalah juga berbeda. Nanti kalau boleh saya izin share yang ini bagian ini untuk kakak. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Kakak, sudah. Ya, ini sebenarnya dari Kak Chef nih sendiri panitia, tapi saya ambil untuk masukkan di dalam Iya. sini. Jadi kalau Mhm. kakak lihat itu ada 23, jadi untuk penerang verbal sendiri ada 23 soal. 30 menit itu kita dikasih untuk menyelesaikan satu soal penerang verbal. 23 soal penerang verbal. Jadi kalau misalnya waktu 30 menit itu dan ada beberapa soal yang kita belum sempat jawab selesai, sebenarnya kita bisa kembali ke soal yang mungkin kita jawabnya ragu-ragu, itu masih bisa kita kembali. Tapi kalau misalnya 30 menit itu sudah selesai, berarti kita otomatis akan dipindahkan ke soal penerahan kuantitatif dan itu kita tidak bisa kembali. Tadi kata Kak Mar, kata Kak Marcel bahwa kita tidak bisa kembali dan memang itu benar kita tidak bisa kembali. Ini tadi yang saya bilang estimasi waktunya untuk penerahan verbal ada 1,3 menit, jadi pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya seperti itu Kak. Oke, thank you Kak Yufan. Jadi teman-teman bisa langsung screenshot ya. Tadi Mohon eh, maaf. Mohon. sepertinya sudah ini Ya, nanti boleh boleh ya, di share di screenshot. bisa ya. Oke. Dan kakak-kakak kalau dulu dulu mungkin pengalaman saya ya, jadi kayak saya buat tabel seperti ini dan itu sangat membantu saya untuk mengarahkan kayak hari Senin saya fokusnya belajar tentang apa, hari Selasa saya fokusnya tentang apa, Rabu saya fokusnya tentang apa, jadi kayak benar-benar hidup hanya untuk mempersiapkan TBS. Jadi seperti itu. Jadi kita coba buat tabel keseharian kita minimal kalau dulu saya 5 sampai 10 soal, jadi kita membiasakan diri untuk bisa uh, familiar lah dengan soal-soal seperti itu, Kak. Oke. Hmm, di sini ada ya teman-teman ya sistem oke perankingan sepertinya nggak ada ya. Yang penting lulus Bukan lulus dari passing grade udah eh, bukan itu CPNS pakai ya perankingan. lalu di kayak Kak Yuven ditunggu kumpulan soal TBS ya. Oke. Siap ya. Kak, nanti saat apakah pakai kamera, apakah kita boleh pakai coret-coret di kertas yang kita sediakan sendiri atau ada ketentuannya? Setahu saya itu ya teman-teman untuk langsung jawab aja kita bisa sediakan kertas sendiri gitu dan boleh kok gitu ya.
tidak ada ketentuan. Mungkin barang elektronik atau kalkulator dan sebagainya itu yang tidak ini. Jadi kasten memang tidak boleh pakai coret-coret ya? Setahu saya boleh, boleh. Boleh Kertas kan ya, boleh. boleh ya, Ya. boleh. Karena kan mereka kayaknya pakai dua kamera atau gimana sih? Kalau itu saya kurang tahu ya untuk kamera, tapi alat elektronik dan alat bantu hitung seperti kalkulator sepertinya. Hmm, hmm. Iya, saya mau sampaikan ini juga teman-teman. Biasanya kan kalau ada yang PNS nggak di sini atau yang sudah pernah ikut tes CPNS. Kalau saya yang lalu itu saya hampir hampir terjebak karena saya kan ikut tes CPNS duluan, kemudian tes beasiswanya. Nah, kupikir tuh bakal bakal bisa bolak-balik. Tapi ketika untung saja aku jawab semuanya. Jadi kayak ada yang masih belum yakin, mungkin aku bisa balik ya. Tapi kalau untuk masing-masing subtesnya bisa bolak-balik lah. 23 soal itu kita masih bisa bolak-balik. Tapi kalau untuk ke subtes berikutnya tidak bisa. Tidak seperti tes CPNS yang bisa kita balik lagi ke subtes sebelumnya atau ke subtes yang berikutnya, loncat-loncat. Nah, aku yang kemarin itu aku sempat kaget, tapi beruntungnya aku sudah antisipasi. Jadi kayak, oh ini soalnya langsung. Jadi setelah beberapa menit langsung ke subtes berikutnya. Jadi teman-teman pastikan untuk 23 soal di penalaran verbal itu teman-teman jawab dan kalau mau bolak-balik masih stay di 23 soal itu dan di menit include soal-soal itu. Dan juga nanti ada soal kuantitatif yang 25 ya, kalau tidak salah ya Kasten. 25 soal untuk kuantitatif. Iya, iya. Nanti, Hmm, oke. Tadi teman-teman tadi ada konfirmasi dari ada satu swastika ya yang kemarin baru ikut tahap pertama, jadi dua device katanya ada laptop dan dari HP gitu kameranya. Nah, mungkin itu perkembangan terbaru teman-teman bisa nanti ada pasti mereka kasih update peraturannya sih. Jadi teman-teman akan terinformasikan. Oke, Kak izin bertanya, saya baru tes online-nya oh sorry, tadi ada yang, sebentar saya skip ya. Ada yang tanya kakak-kakak panitia apakah nanti menyediakan tryout enggak? Ya, silakan nanti kakak-kakak panitia tolong dijawab. Lalu, Kak izin bertanya saya baru untuk tesnya online di rumah atau gimana? Ya, di rumah itu sudah dijawab sama teman-teman yang lainnya. Oke, update cek di LinkedIn dan PDP. Oke, itu ada yang kasih informasinya ya sebelum tanggal ujian ada pertemuan dulu dengan panitia LPDP-nya untuk teknis. Oke, oke. Teman-teman, mungkin kita batasi sesi tanya jawab sampai di situ karena kita sudah lewat 6 menit sekarang. Jangan lupa ya, tanggal 30 kita ketemu lagi ya. Di waktu yang sama ya. Jadi teman-teman stay informed, selalu lihat update, lalu tetap um, ini ya encourage satu sama lain untuk bergabung kalau ada teman-teman yang misalnya di minggu ini belum datang atau belum bisa bergabung. Nanti diundang lagi, ajak lagi teman-teman yang uh, sudah persiapan TBS untuk ikut bergabung di kesempatan berikut. Lalu teman-teman, kita mau mengucapkan terima kasih untuk para pemateri ya, untuk Kak Rista, Kak Marcel, dan Kak Yuven. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, ya, pemikirannya untuk berbagi dengan kita ya. Semoga semuanya bermanfaat, menjadi berkah. Terus juga untuk kami mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman di panitia ya sudah memfasilitasi ya untuk kita bisa adakan meeting ini. Terakhir mungkin kita akan sesi dokumentasi ya. Saya minta tolong langsung saja karena yang screenshot dari panitia tolong langsung dipandu saja oleh panitia ya biar bisa mengarahkan. Kepada mungkin panitia Kak Sefni apakah ada mungkin ya bisa langsung tolong di ya.